Bismillahirrahmanirrahim, kembali bersama saya Agus di channel Agus Academy Belajar Skripsi dari Nol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dimanapun kalian berada dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya akan membahas pertanyaan dari Husna dan Fitra. Dari Husna saya bacakan. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, kalau misalkan kita mengutip salah satu pendapat si A, ya, apakah kutipan harus sesuai dengan kalimat yang kita contoh atau boleh kita rubah? Nah, jadi kita mau nih, jadi Husna ini mau mengutip kalimatnya si A ya, atau pendapatnya si A. Ini sesuai seperti itu redaksinya atau harus dirubah? Ini pertanyaan yang pertama. Kita pending dulu. Pertanyaan yang kedua dari Fitra. Afwan Pak, mana yang lebih bagus antara parafrase parsial atau total? Mohon penjelasannya. Ya, jadi kenapa nih dua penanya ini jadikan satu? Karena topiknya sama, yaitu tentang kutipan. Dan ketika mengutip itu kita harus melakukan yang namanya parafrase. Jadi berkaitan dengan pertanyaan Husna, misalkan ya, jadi kalau kita ini mau mengutip hasil penelitian atau mengutip pendapat dari seseorang, peneliti sebelumnya, di mana kita diharuskan melakukan itu pada saat kita menulis skripsi, tesis, bahkan disertasi, atau semua jenis karya ilmiah ya, kita nggak boleh ngarang ya. Kita harus mengutip pendapat peneliti sebelumnya, atau kita harus merujuk pendapat ahli gitu. Bisa dari buku, bisa dari paper yang di jurnal, dan saya sangat merekomendasikan dari paper ya. Karena apa? Karena itu adalah publikasi yang terbaru, minimal itu 1 tahun. Karena yang dipublikasikan biasanya itu kalau tahun yang paling baru itu adalah penelitian tahun yang lalu. Jadi itulah alasannya kenapa saya menggunakan paper. Saya rasa saya sudah ada video yang menjelaskan itu. Baik, kembali ke topik. Jadi kalau misalnya kita mau mengutip ya dari pendapat si A begitu ya, maka kita boleh saja, bahkan harus gitu kan. Cuman pertanyaannya, apakah kita harus menulis redaksinya langsung seperti itu atau tidak? Nah, jadi ini berkaitan dengan dua penanya ini. Maka yang pertama yang kalian harus lakukan adalah kalian pilih dulu ya pendapat yang berhubungan dengan topik skripsi kalian atau tesis kalian. Ya, setelah itu misalkan ya kalian berikan highlight gitu ya. Berikan highlight pakai stabilo atau apa. Kalau dicetak, kalau di laptop ya kalian bisa highlight pakai marker misalkan, atau pakai PDF marker ya. Setelah itu kalian harus susun ulang. Ya. Maka jawabannya, kita tidak boleh menggunakan kalimat apa adanya. Redaksi yang digunakan oleh penulis tersebut atau peneliti tersebut harus kita ubah. Kemudian berhubungan dengan pertanyaannya Fitra ini ya, mengubahnya ini parafrasenya itu parsial atau total Pak. Nah, jadi parsial atau total, saya lebih cenderung total. Ya, boleh nggak sih Pak parsial? Boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Ya. Yang jelas tidak boleh adalah kutipan langsung. Misal kutipan langsung itu begini maksudnya. Jadi kalau misalkan kalimatnya adalah contohnya air jika dipanaskan akan menguap, akan mendidih, misalkan begitu. Misalkan seperti itu. Contoh saja. Ya kalian harus memodifikasi gitu ya. Modifikasi dengan model yang lain begitu. Jadi yang gampang dimodifikasi sebenarnya adalah menggunakan teks yang sumbernya dari bahasa Inggris. Itulah kenapa saya selalu merekomendasikan teman-teman mahasiswa ini menggunakan paper-paper yang berbahasa Inggris. Karena ada dua keuntungan. Yang pertama, kalian menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ya kalian bagus kalau bisa menerjemahkan langsung ya. Tapi kalau nggak bisa pakai Google Translate ya. Ya, udah kalian dapat poinnya, habis itu kalian buat kalimat baru gitu, yang lebih lugas bahasanya gitu. Jadi jawaban saya ya untuk Husnania ini adalah
kita harus merubah kalimatnya. Ya, kita harus merubah kalimatnya. Kemudian untuk jawaban fitrah adalah kita harus menggunakan parafrase yang total. Karena kalau dengan keduanya ini kita bisa meminimalkan plagiarism checker gitu. Jadi kalau misalkan paper kita, ya tulisan kita atau skripsi kita itu mau dimasukkan ke dalam software plagiarism checker, misalkan Turnitin ya, atau yang lain, tidak harus Turnitin, itu yang gratis juga ada online ya. Itu pasti akan terdeteksi kalau kita ngambilnya dari mana gitu. Padahal sekarang semuanya rata-rata itu online. Repository ya, daripada universitas semuanya online, minimal di bab 1 kalau tidak salah. Maka kalau kalian ambil dari situ pasti akan terdeteksi, maka dianggap plagiat. Oleh karena itu janganlah mahasiswa ini plagiat, apa susahnya begitu kita bikin kalimat sendiri. Maka cari paper-paper yang relevan dengan tulisan teman-teman semua, kemudian ambil sumber dari paper-paper yang berbahasa Inggris, kemudian terjemahkan ya. Kalau nggak bisa pakai Google Translate, habis itu bahasa Indonesianya biasanya kacau tuh dalam Google Translate itu kan. Nah, maka kalian bisa ini susun kalimatnya yang bagus ya, yang lugas gitu. Jadi SPOK-nya bisa masuk begitu ya. SPOK itu subjek, predikat, objek, dan keterangannya bisa masuk gitu. Dengan bahasa kalian sendiri tanpa mengurangi makna. Nah, itu yang penting. Yang penting adalah silakan ubah kalimatnya tanpa mengurangi makna. Kalimat yang negatif jadikan pasif ya, pasif jadikan sama aja sebenarnya. Kalimat yang pasif dijadikan aktif ya, kalimat yang negatif jadikan positif dan seterusnya begitu. Kemudian pakai sinonim ya, seperti itu. Jangan pakai antonim ya, nanti naik jadi turun ya, itu fatal itu ya. Hasil naik jadi turun itu. Jadi pakai sinonim, gunakan sinonim. Tapi saya rasa itu sangat mudah dan sangat mungkin teman-teman bisa lakukan. Karena apa? Dari Google Translate bahasa Indonesia itu kalian bisa membuat kalimat yang lebih lugas. Ya, kita semua orang Indonesia ya, bahasa Indonesia tentunya fasih ya. Jadi itu sangat memudahkan kita. Oke, saya rasa itu saja. Semoga bisa menjawab. Jika masih ada pertanyaan, jangan lupa atau jangan sungkan, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih. Semangat selalu mengerjakan skripsi ya, meskipun masih dalam era pandemi, supaya cepat selesai skripsinya. Karena skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.